Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nihayatus Sholihah dari kelas B25 Program Studi PJJ PAI di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menganalisa kurikulum operasional madrasah guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Madrasah yang saya analisa adalah Madrasah Ibtidaiyah Riyadhatul Thalabah yang terletak di Rembang, Jawa Tengah. Rancangan kurikulum tersebut sudah disahkan oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Rembang pada Juli 2024 kemarin. Madrasah ini mengimplementasikan dua kurikulum, yakni kurikulum merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan kelas 5, dan kurikulum 2013 untuk kelas 3 dan kelas 6. Kegiatan P5 P2RA dilaksanakan bisa setiap minggu, bulan, atau secara blok di akhir semester. Kegiatan tersebut banyak memberikan dampak positif kepada siswa dari yang asalnya hanya paham teori menjadi mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti membedakan sampah organik dan non-organik, memanfaatkan barang bekas, mengolah makanan, dan yang lainnya, sehingga bisa dikatakan proyek tersebut sudah mulai berjalan 50%. Kurikulum di madrasah ini disusun untuk memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta berakhlak mulia. Selain itu, madrasah juga mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, nilai-nilai kebangsaan, serta dinamika perkembangan global, sehingga nantinya dapat mencetak generasi yang cerdas, religius, serta berakhlakul karimah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Kurikulum di madrasah ini masih mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan pemerintah tanpa menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Padahal, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Namun di satu waktu, peserta didik mampu mengikuti kurikulum yang ditetapkan madrasah meskipun hanya sebagian kecil. Alokasi waktunya sudah sangat efektif dan memadai sesuai dengan prioritas kebutuhan. Sumber daya dalam kurikulum pun sudah dapat dikatakan optimal meskipun banyak komponen-komponen yang masih menjadi PR untuk diperbaiki agar lebih baik. Mekanisme evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran dengan menggunakan beberapa program. Yang pertama dengan penilaian harian yang dilaksanakan setelah menyelesaikan pembelajaran satu subtema yang dapat berupa tes tertulis, lisan, atau penugasan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, penilaian akhir semester yang dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema atau dalam satu semester belajar efektif dalam bentuk tes tertulis. Yang ketiga, penilaian akhir tahun yang dilakukan di akhir semester genap yang hasil penilaiannya dapat dimanfaatkan untuk pengisian rapot. Keempat, asesmen madrasah untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN. Kelima, penilaian sikap terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Keenam, penilaian pengetahuan untuk jenjang kelas yang masih menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan tes tulis, lisan, dan penugasan. Yang ketujuh, penilaian keterampilan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan dalam mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Sarana pembelajaran di madrasah ini cukup memadai, di antaranya ruang kelas yang representatif, ruang perpustakaan, laboratorium komputer, dan musola. Madrasah juga menyediakan perlengkapan multimedia seperti LCD dan layar proyektor sebagai media pembelajaran yang bisa dipasang di beberapa kelas. Madrasah masih memiliki tantangan dan hambatan dalam mewujudkan program-program tersebut, baik dari segi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi saya dan juga bagi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.